Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Risa Husnuzan tentunya pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Rabu 20 Desember 2023. Rekan saya, untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu rekan Renaldi Cahyadi. Untuk itu, selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Anissa. Ya, dapat diinformasikan kepada para Tribuners mengenai ruas jalan mana yang sampai saat ini sendiri masih cukup ramai dengan APK-APK baik itu dari partai politik ataupun capres-cawapres. Baik, terima kasih rekan Anissa dan selamat siang tentunya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Eh, Tadi saya sempat berada di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan, yaitu tepatnya di Daya, di mana pada saat perjalanan saya menjumpai masih maraknya alat peraga kampanye atau APK dari para calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar, provinsi maupun di tingkat RI masih terpajang di setiap pohon-pohon yang ada di sekitar Jalan Perintis Kota Makassar. Namun tentunya tidak hanya di Jalan Perintis saja. Kemarin juga saya sempat lewat di sekitar Jalan Veteran, Jalan Andi Jema, Jalan Hertasning, Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman juga masih marak dijumpai APK-APK dari setiap caleg yang terpasang di pohon-pohon yang ada di Kota Makassar tentunya. Yang dimana tentunya pemasangan APK di setiap pohon ini dilakukan dengan cara dipaku dan tentunya akan mengganggu terutama estetika dari Kota Makassar atau di ruas jalan itu sendiri dan juga mengganggu pertumbuhan dari pohon itu sendiri yang dapat juga menyebabkan pertumbuhan yang tidak baik oleh pohon itu sendiri. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, lantas lewat pengalaman yang rekan Renaldi sendiri lakukan, dapatkah diinformasikan mengenai tokoh-tokoh dari partai mana sendiri yang paling banyak melakukan pelanggaran terutama dalam hal memaku pohon yang ada di pinggir jalan? Tentunya kemarin kalau untuk jalan Hertasning, mulai dari Jalan Aropala hingga Jalan Andi Pangeran Petarani, saya mendapatkan baliho atau spanduk terbanyak itu yang terpaku ada dari fraksi PDIP Perjuangan, yang dimana salah satu calon legislatif mereka yaitu Ridwan Andi Witir yang maju di tingkat DPR RI, terpajang di setiap pohon yang ada di di setiap jalan Hertasning. Dan juga tentunya di Jalan Veteran juga saya mendapatkan beberapa di sana, ada dari caleg Demokrat, caleg PAN dan juga ada dari caleg PSI yaitu Keke Parawansyah, dan juga ada spanduk dari tentunya dari Ganjar Pranowo yang ikut tertempel di pohon-pohon yang ada di sekitaran jalan
Kota Makassar. Dan tidak lupa juga ada spanduk dari Fatmawati Rusdi, yaitu mantan Wakil Wali Kota Makassar, yang terpasang di setiap pohon yang ada di Jalan Hertasmin, Jalan Veteran, dan Jalan Perintis Kota Makassar. Seperti pikirannya rekan Anissa. Ya, lantas mengingat bahwa memang dalam memasang atribut peraga kampanye ataupun APK baik itu berupa bendera, panji ataupun juga spanduk seperti itu dan baliho dan seterusnya, itu memang ditetapkan beberapa aturan. Lantas apa saja bentuk larangan-larangan pemasangan APK yang paling banyak dilanggar oleh para tokoh politisi di sekitaran jalan yang rekan Renaldi sendiri amati? Tentu selama masa kampanye yang dimulai dari 28 November 2023 kemarin, pelanggaran paling banyak ditemukan itu berada di pemasangan APK di setiap pohon dengan cara memaku. Padahal itu sudah menjadi atensi dari PKPU nomor 15 mengenai masa kampanye, di mana para anggota atau calon legislatif dilarang memaku alat peraga kampanye mereka di setiap pohon yang ada di Kota Makassar. Tentunya tidak hanya itu saja, ada juga beberapa caleg yang kembali memasang alat peraga kampanye mereka ya di 12 ruas jalan yang sudah dilarang oleh KPU itu sendiri. Di mana ruas jalan yang dipasang mulai dari Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Andi Pangeran Petarani, dan juga Jalan Jenderal Sudirman yang kami temukan beberapa waktu lalu masih terdapat APK dari caleg-caleg nakal yang ada di Kota Makassar. Tentunya Bawaslu Kota Makassar sudah menghimbau bagi para caleg agar kembali menurunkan APK-APK mereka agar tidak ditindaklanjuti lebih mendalam. Tadi juga saya menemukan pagi tadi laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa sudah menurunkan beberapa APK yang ada di ruas Jalan Pengayoman dan juga Jalan Boulevard Kota Makassar, di mana beberapa alat peraga dari caleg-caleg tentunya diturunkan mulai dari ujung ke ujung setiap jalan Boulevard dan juga Jalan Pengayoman. Tentunya dalam penurunan APK tadi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mendapatkan setidaknya ada 2 kilo paku dan kawat selama pencopotan APK-APK yang berada di ruas Jalan Pengayoman dan Jalan Boulevard Kota Makassar. Seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas pertanyaan terakhir rekan Renaldi, mengingat bahwa memang dalam beberapa hari yang lalu pihak Bawaslu bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak-pihak lainnya juga telah melakukan penurunan atau pencopotan APK di 12 ruas jalan yang menjadi titik bebas APK di Kota Makassar. Lantas, mengingat bahwa memang masih ada peluang bagi para politisi untuk kembali memasang di 12 jalan tersebut, lantas apakah akan ada aksi penurunan atau pencopotan yang akan dilaksanakan lagi dalam beberapa waktu dekat ini, ataukah seperti apa bentuk tindak lanjut yang akan diberikan oleh Bawaslu dan KPU? Benar sekali, kemarin sempat ada penurunan dari Bawaslu Kota Makassar, dan kemarin Bawaslu Kota Makassar baru saja merilis penemuan mereka yang dimana kembali mendapatkan beberapa APK yang terpasang di ruas jalan yang harusnya menjadi larangan dari KPU Kota Makassar. Ruas jalan tersebut ada di Jalan Andi Pangeran Petarani dan juga Jalan Urip Sumoharjo. Nah, tentunya Bawaslu kembali menghimbau kepada setiap partai politik dan juga calon legislatif agar kembali menurunkan. Jika tidak, Bawaslu akan berencana menurunkan spanduk-spanduk dari para setiap caleg maupun partai politik hingga ke tingkat presiden dalam waktu dekat ini. Namun hingga saat ini Bawaslu Kota Makassar belum mengeluarkan jadwal mengenai pencopotan atau penurunan baliho-baliho kepada setiap media yang ada di Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan lengkapnya rekan Renaldi Cahyadi mengenai bentuk-bentuk APK yang terpasang dan cukup semrawut, bahkan melanggar aturan-aturan di berbagai ruas jalan di Kota Makassar. Terima kasih rekan Renaldi.
Terima kasih rekan Anissa. Ya, dan selanjutnya Tribuners, kami juga telah menghimpun dan mengumpulkan beberapa cuplikan video mengenai seperti apa situasi dari berbagai ruas jalan di Kota Makassar dan seberapa semrawut APK-APK yang terpasang baik itu di pinggir jalan, di tengah-tengah jembatan, di tengah-tengah jalan dan juga tentunya di berbagai pohon yang dipaku oleh para pelaku. Untuk itu, berikut liputan selengkapnya untuk Anda Tribuners. Saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar, saat ini sedang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, yang dimana dalam pantauan kami hari ini masih banyaknya spanduk atau alat peraga kampanye dari para calon legislatif yang ditempel di pohon. Nah, sekarang saya sedang berada tepat di dekat Patung Ayam, Jalan Perintis Kemerdekaan. Karena kita akan melihat seberapa banyak APK atau alat peraga kampanye dari setiap caleg yang tertempel di pohon dan tiang listrik yang berada di sekitaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Nah, dapat kita saksikan bersama Tribuners beberapa spanduk dari para calon legislatif masih terpajang di sepanjang ruas jalan, berada di tiang listrik dan juga berada di tertempel lalu dipaku di setiap pohon-pohon yang ada di Kota Makassar, khususnya di Jalan Perintis Tentunya ini membuat ruas jalan Perintis Kemerdekaan terlihat tidak estetik karena maraknya spanduk-spanduk menggunakan paku yang tentunya mampu merusak pertumbuhan dari setiap pohon yang ada. Sudah tak terhitung jumlah dari APK-APK yang ada di setiap jalan, di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan saat ini Tribuners. Dan bahkan ada periklanan atribut pilkada. Tentunya spanduk-spanduk dari calon legislatif ini merusak estetika jalanan yang ada di Kota Makassar karena terpasang dengan semrawut dan juga dapat merusak pertumbuhan dari pohon itu sendiri jika saja dipasang dengan cara memaku ke pohon-pohon yang ada di Kota Makassar.
bagian dari penyerahan ini juga ada ya. Beberapa spanduk caleg yang bertebaran terlihat sangat banyak Tribuners siang hari ini, dan ada ambulans juga menggunakan car branding yang sebenarnya car branding seperti itu dilarang ya oleh KPU. Pelan-pelan Pak Sopir. Lagi, maju sedikit lagi. Kiri-kiri. Lurus-lurus, Pak. Caleg-caleg. Salah satunya ini juga ada dari fraksi PDIP Perjuangan. Ada beberapa pajak lagi di pohon-pohonnya. Bagus nih. Terlihat Tribuners beberapa spanduk terpajang di pohon, ada juga di sini. Nah ini banyak ini dikaitkan di setiap pohon-pohon dan tiang-tiang listrik tentunya. Sangat marak Tribuners. Dan ada juga yang juga maju ke DPR RI.
laporan dari saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, para Tribuners. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnusan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.